larutan yang dibuat dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau suatu asam lemah dengan garamnya. 3 poin penting dalam larutan buffer. Yang pertama, buffer itu mempertahankan pH. Yang kedua, buffer dibuat dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Suatu asam lemah dapat mengkonsumsi ion OH- ketika ion tersebut ditambahkan ke dalam satu larutan buffer, dan basa lemah akan mengkonsumsi ion H+. Kita lihat dari gambar ini, suatu buffer terdiri dari ini yang namanya asam lemah, kemudian basa konjugasinya. Bagaimana bila ke dalam larutan buffer tersebut ditambahkan ion asam atau H+, maka akan bereaksi dengan basa konjugasinya untuk menghasilkan suatu asam lemah, sehingga dihasilkan kembali molekul asam lemah atau Ha. Bagaimana suatu buffer asam bila ditambahkan suatu OH- atau suatu ion basa, maka ion tersebut akan bereaksi dengan molekul asam lemah atau Ha tadi untuk menghasilkan basa konjugasi atau ion amin. Jadi basa yang ditambahkan itu akan bereaksi dengan asam lemah dalam larutan buffer asam untuk menghasilkan suatu basa konjugasi dari Ha, yaitu amin yang merupakan spesies basa dalam kesetimbangan Ha dengan ion amin dan ion H+. Akibatnya konsentrasi ion amin meningkat sedangkan konsentrasi Ha menurun, yang menyebabkan nilai pH larutan meningkat. Larutan buffer dapat mempertahankan pH, bukan berarti ketika ditambahkan suatu asam kuat atau basa kuat, pH larutan tidak berubah, tetapi perubahan pH-nya sangat kecil dibandingkan dengan suatu asam atau basa ditambahkan ke dalam suatu larutan bukan buffer. Kita lihat contoh tentang buffer asam. Misalkan sebanyak 1 liter larutan yang mengandung 5 molar asam asetat dan 5 molar natrium asetat dengan Ka 1,8 kali 10⁻⁵. Berapa nilai pH larutan tersebut? Kita harus ingat bahwa di dalam larutan itu terdiri dari beberapa spesies. Yang pertama ada H2O, kemudian H+, Cl-, molekul asetat itu sendiri, dan ion asetat, serta ion natrium. Reaksi kesetimbangan yang terjadi dapat ditulis seperti ini. Asam asetat mengalami hidrolisis sehingga terjadi kesetimbangan dengan ion asetat dan ion hidronium, atau ditulis H3O+, dan biasanya kita tulis dengan H+. Dari kesetimbangan ini kita bisa menuliskan persamaan konstanta kesetimbangan asam, yaitu konsentrasi
ion asetat dikali dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi asam asetat, sehingga konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali dengan konsentrasi asam asetat dibagi dengan konsentrasi ion asetat, atau biasanya kita tulis Ka dikali dengan konsentrasi asam per konsentrasi garam. Garam yang dimaksud dalam persamaan ini adalah ion asetat yang dalam contoh ini berasal dari natrium asetat. Kita buat tabel ICE, yaitu inisial, change, equilibrium. Dari soal di atas, mula-mula asam asetat mengandung 5 molar, ion asetat 5 molar, sedangkan H+ atau H3O+ kita belum tahu dari reaksi kesetimbangan ini. Perubahannya adalah karena reaksi itu berjalan dari kiri ke kanan atau pembentukan ion asetat dan ion H+, maka asam asetat mengalami penurunan atau akan berkurang, sehingga perubahannya kita bisa tulis 5 dikurangi X, sedangkan ion asetatnya 5 tambah X, dan H+ kita tulis plus X. Pada saat kesetimbangan, asam asetat jumlahnya 5,0 kurang X, sedangkan ion asetat 5,0 tambah X, dan H+ sama dengan X. Dari persamaan tadi, X itu adalah konsentrasi H+, sehingga berdasarkan persamaan Ka sama dengan konsentrasi ion asetat dikali dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi asam asetat, maka kita dapat menulisnya menjadi Ka dikali dengan konsentrasi asam per konsentrasi garam. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ atau min log Ka dikali dengan konsentrasi asam per konsentrasi garam. Setelah itu kita pisahkan persamaan ini masing-masing untuk Ka dan suku konsentrasi asam per konsentrasi garam menjadi pH sama dengan min log Ka kurang log konsentrasi asam per konsentrasi garam, atau pH sama dengan pKa kurang log konsentrasi asam per konsentrasi garam, dengan pKa itu adalah min log Ka. Berdasarkan sifat logaritma, min log konsentrasi asam per konsentrasi garam kita bisa tulis plus log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Persamaan yang terakhir ini berlaku untuk menghitung pH suatu buffer asam.
Sehingga dari soal tadi kita tinggal memasang konsentrasi pada saat kesetimbangan dari persamaan ini menjadi konsentrasi pada saat kesetimbangan untuk ion asetat itu adalah 5,0 tambah X, konsentrasi H plusnya adalah X, dan konsentrasi asam asetat adalah 5,0 kurang X. Karena nilai Ka-nya sangat kecil, atau 100 dikali dengan Ka menghasilkan nilai yang masih jauh sangat kecil dibandingkan dengan konsentrasi awal dari asam asetat, yaitu 5 molar. Oleh karena itu, X dapat diabaikan. Sehingga konsentrasi asam asetat, maksud saya konsentrasi H plusnya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 5/5. Kita pasang pada persamaan untuk menghitung pH, tinggal memasukkan angka di atas, maka kita peroleh pH larutan buffer tersebut adalah 4,74. Bagaimana bila larutan buffer tersebut konsentrasi asam asetatnya adalah 0,5 molar dan natrium asetat 0,5 molar? Berapa nilai pH-nya? Berdasarkan persamaan untuk menghitung pH tadi, yaitu pH sama dengan pKa ditambah dengan log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Konsentrasi garamnya adalah 0,5, konsentrasi asam 0,5, kita peroleh pH sama dengan 4,74. Jadi sama dengan pH apabila larutan buffer tersebut mengandung 5 molar asam asetat dan 5 molar natrium asetat atau ion asetat atau basa konjugasi dari asam asetat. Nilai pH-nya akan sama apabila konsentrasi asam dengan konsentrasi basa konjugasinya sama. Berapa pH larutan buffer tersebut bila 0,1 mol gas HCl ditambahkan ke dalam larutan buffer di atas? Dalam hal ini, yang akan terjadi apabila H plus ditambahkan ke dalam larutan buffer itu, maka H plus akan bereaksi dengan basa lemah. Dalam hal ini adalah ion asetat. Penambahan ion H plus akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Ion H plus yang dimaksud adalah ion dari asam yang ditambahkan. Jadi H plus yang sudah ada dalam larutan tersebut akan berkurang untuk menjaga konstanta kesetimbangan. Lalu kita tulis lagi reaksi kesetimbangan dalam proses tersebut. Kita buat tabel ICE. Dari soal yang ada, mula-mula asam asetat 5 molar, ion asetat 5 molar. Sedangkan H plusnya kita belum tahu. Perubahannya karena reaksi tersebut berjalan dari kanan ke kiri karena penambahan asam akan terjadi reaksi dengan basa konjugasi dari asam asetat, yaitu ion asetat, menghasilkan molekul asam asetat. Sehingga reaksi itu berjalan dari kanan ke kiri. Sehingga dalam tabel ICE-nya kita bisa tulis seperti ini. Ion asetat akan berkurang 0,1 molar
dan asam asetat akan bertambah 0,1. Sehingga pada saat kesetimbangan, konsentrasi masing-masing spesies di atas, asam asetat 5,1 molar, ion asetat 4,9 molar, dan H plusnya kita tulis X. Berdasarkan persamaan pH yang kita sudah pelajari tadi, maka kita masukkan nilai pada kesetimbangan reaksi tersebut. Kita tinggal masukkan, ini adalah konsentrasi ion asetat, sedangkan 5,1 itu adalah konsentrasi asam. Menghasilkan pH sama dengan 4,72. Jadi pH larutan buffer itu berkurang dari 4,74 menjadi 4,72. Bagaimana yang terjadi apabila larutan buffer tersebut mengandung 0,5 molar asam asetat dan 0,5 molar natrium asetat? Berapa nilai pH setelah ditambahkan 0,1 mol gas HCl? Kita lihat, sebelum penambahan 0,1 mol HCl, pH-nya tadi adalah 4,74. Setelah penambahan 0,1 mol HCl, maka garam akan berkurang 0,1 mol dan asam akan bertambah 0,1 mol. Sehingga pada kesetimbangan garamnya adalah 0,4 molar dan asam asetat 0,6 molar. Setelah kita hitung, diperoleh pH 4,56, turun 0,18 dari pH semula yaitu 4,74. Berapa pH yang terjadi bila 0,1 mol NaOH ditambahkan ke dalam larutan buffer yang sama yang mengandung 5 molar asam asetat dan 5 molar natrium asetat? Kita tulis kembali reaksi kesetimbangan. Kita buat tabel ICE. Jadi mula-mula asam asetat 5 molar, ion asetat 5 molar, sedangkan konsentrasi H plusnya kita tulis X. Perubahannya asam asetat akan berkurang 0,1, sedangkan ion asetat atau basa konjugasi dari asam asetat bertambah 0,1. Mengapa demikian? Karena yang ditambahkan tadi adalah basa, yaitu NaOH, akan terjadi reaksi dengan molekul asam, menyebabkan asam asetat akan berkurang, dan reaksi itu berjalan dari kiri ke kanan untuk pembentukan ion asetat dan ion hidronium atau H+. Pada saat kesetimbangan, asam asetat 4,9 molar, ion asetat 5,1 molar, dan H+ kita tulis X. Sehingga
Kita ingat kembali, pH sebelum penambahan NaOH adalah 4,74, sedangkan setelah penambahan NaOH 0,1 molar, 0,1 mol, pH menjadi 4,76. Sekarang kita bandingkan apabila 0,1 mol NaOH ditambahkan ke dalam larutan buffer yang mengandung 0,5 molar asam asetat dan 0,5 molar natrium asetat. Kita buat kembali tabel ICE. Mula-mula asam asetat 0,5, ion asetat 0,5 molar, dan X untuk H+. Perubahannya adalah asam asetat akan berkurang 0,1 molar dan ion asetat akan bertambah 0,1 molar. Dan X bertambah X. Maksud saya H+ akan bertambah X. Reaksi tersebut berjalan dari kiri ke kanan karena NaOH dalam larutan buffer tersebut bereaksi dengan asam asetat untuk membentuk ion asetat. Pada saat kesetimbangan, asam asetat 0,4 molar dan ion asetat 0,6 molar. Kita ingat kembali pH sebelum penambahan 0,1 mol NaOH adalah 4,74. Setelah penambahan 0,1 mol NaOH, pH menjadi 4,92. Jadi perubahan pH-nya lebih besar, yaitu peningkatannya lebih besar dari 4,74 menjadi 4,92. Dari sini kita dapat katakan bahwa suatu basa kuat apabila ditambahkan ke dalam suatu larutan buffer yang konsentrasinya kecil, maka perubahan pH-nya akan besar. Atau kita dapat katakan bahwa larutan buffer tersebut tidak cukup kuat untuk mempertahankan pH-nya. Kesimpulan, larutan buffer asam dalam larutan tersebut terjadi kesetimbangan antara molekul asam lemah dengan basa konjugasinya atau amin dan ion hidronium atau H3O+, atau lebih sederhana kita tulis H+. Lebih sederhana lagi kita bisa tulis dalam bentuk Ha berkesetimbangan dengan amin dan H+. Dari persamaan ini berlaku untuk menghitung pH larutan buffer asam apa saja. Apabila suatu larutan buffer asam ditambah asam, maka asam yang ditambahkan itu akan bereaksi dengan basa konjugasi, yaitu amin, menghasilkan molekul asam. Dengan demikian, apabila ditambah asam ke dalam suatu buffer asam, maka konsentrasi asam akan bertambah, sedangkan konsentrasi garam akan berkurang
sejumlah asam yang ditambahkan. Sedangkan apabila suatu larutan buffer asam ditambahkan suatu basa, maka basa yang ditambahkan itu akan bereaksi dengan molekul asam, menyebabkan jumlah asam akan berkurang, sedangkan konsentrasi basa konjugasi atau konsentrasi garam akan bertambah sejumlah basa yang ditambahkan.